Oke. Apa namanya? Kita mulai pertemuan ini sekalian nanti membahas untuk yang di apa namanya yang ditugaskan ya. Oke, kita masuk ke materinya tagging and sensing ya untuk tag dan apa namanya mensensor jenis sensor, sensor elektronik, sensor network ya. Karena kan mata kuliah kompetensi kan itu intelijennya membuat Anda perhitungan, logika, pastikan bisa diakses di mana saja. Kemudian harus menggunakan sensor, macam-macam sensor, bukan hanya sensor yang kayak kita mikrokontroller aja yang hanya diakses via sendiri, tapi ini bisa diakses bersama-sama. Kemudian jaringannya distribusi, makanya ini mata kuliah kompleks, complicated ya, lumayan. Semua mata kuliah ada di sini semua. Jadi saya belajarnya juga membaca-baca bukunya lumayan. Kalau jarang-jarang baca ya lewat gitu ya. Makanya kalau misalkan dosen-dosen jarang-jarang baca buku ya selesai kalau mata kuliah ini. Oke, kita balik yang kemarin. Sebelumnya kita udah ada physical improvement ya. Jadi fisikalnya itu. Jadi Anda yang tugasin itu fisiknya apa gitu. Kalau yang contoh kemarin saya kirim itu kan fisiknya kan itu ya tempat tidur. Itu contoh anak semester kemarin nih. Nah itu kan fisikanya itu lingkungannya itu tempat tidur. Jadi gimana otomatis dari situ otonomous itu gimana kan ada menggunakan sensor harus kan. Gitu misalkan melihat pergerakan orang yang lagi tidur, misalkan suhu temperaturnya berapa gitu ya. Kemudian cahaya seperti apa, kemudian menggunakan sensornya di situ. Kemudian di contact aware-nya itu sistem harus seperti apa sistemnya. Nah, bisa gimana kalau adaptasi sensor adapt di situ kan jadi sensor itu bisa digunakan gitu ya dengan ya contohnya yang paling gampang di Gojek gimana si sistem itu objeknya kan jalan gimana artinya kalau user itu bisa apa namanya memanggil motor gitu ya nah sensornya kan GPS nanti kelihatan dari pihak si Gojeknya itu si orang pengguna ada posisi di mana gitu makanya di sini ada sisi intelijen nah skenario nya itu membuat skenario gimana caranya sistem kita bisa beradaptasi dengan bisa mengakses yang namanya benda fisik itu di physical improvement-nya distribusi ICT-nya kan jaringannya seperti apa gitu ya. Nah ini untuk ya smart physical improvement ya mungkin Anda udah pernah lihat ini kali ya di situ ada nanorobot kalau Anda pernah lihat film Doraemon yang si Mini Dora nah itu Mini Dora sebagai ini ya nanorobot itu sekarang teknologi itu udah mungkin film-film Doraemon udah lama ya itu ide orang Jepang udah pindah sampai situ pemikirannya karena itu nanorobot itu sekarang di kedokteran pun ya udah mulai berjalan kalau misalkan dia memasukkan robot itu untuk apa misalkan untuk memecah ginjal misalkan yang menyiapkan ginjal itu kan robot kalau di nanorasi itu kan dari si Dora Mini Dora itu kan bisa memperbaiki si Doraemon tuh yang mesinnya rusak dimasukin ke dalam tubuh kan karena kan kalau obat langsung dimasukin kan ada luka-luka mungkin yang nggak bisa lewatin sama obat itu akan jadi efek kan itu dia ada robot di sisi yang namanya makro kan untuk mengontrolnya di sisi apa namanya benda itu sendiri atau dengan integrasi yang apa namanya apa sih yang lain atau yang namanya apa namanya robot atau misalkan dari atau aplikasi lainnya di embedded real time itu artinya embedded itu bisa diakses secara real time ya di terus menerus nggak offline gitu ya. Nah di situ kan ada microsensor actuator itu adalah microelectronic mechanic system MEMS ya. Nah itu sekarang apa namanya perangkat-perangkat itu udah kecil kayak smart DAS. Kalau Anda smart DAS itu kan kalau disingkatkan apa namanya si debu pintar ya. Artinya itu di dalam situ ada udah semua bukan debu gitu, tapi yang namanya suatu sensor yang udah dilengkapi dengan mikro dan lainnya. Dan semua di situ aktuatornya kan yang menggerakkannya gitu ya. Kalau di robot kan ada tuh ya ketika misalkan tangan digerakkan kan aktuator tuh. Kalau misalkan kalau di sisi pertanian ketika pompa nyiram sendiri kan itu aktuator namanya. Ya sebenarnya di sini ada apa namanya IC gitu ya Kak. Kemudian nanoteknologi semuanya perangkatnya udah kecil-kecil gitu nanoteknologi. Oke, ini smart improvement.
Nah, ini adalah yang solusi dibahas. Sebenarnya di bab ini banyak banget. Mungkin Anda udah baca atau malas baca gitu ya. Itu saya sengaja udah kasih bukunya. Kalau Anda mau baca-baca, nah saya ngambil materi ini dari bab 6, teman nggak semua coba. Dan kemudian ada yang ngambil di beberapa sumber gitu ya. Nah, itu bisa di itu. Kalau semua diinin nggak beres-beres satu pertemuan itu kalau kalau Anda download itu juga ada download materinya langsung dari Anda mengetikkan tag in sensing itu dapat dari sebab 6 itu ada kalau nggak salah 100 lebih halaman kalau salah ya untuk bab ini. Kalau misalkan langsung dari bab ini langsung, makanya di sini yang jelas saya yang jelasin yang namanya tag nama sensor untuk hari ini gitu ya. Oke, tagging and physical word, tag fisik mengacu pada teks digital yang merupakan perangkat elektronik dengan identitas. Tag fisik itu seperti kayak Anda apa namanya kalau paling gampang sih kalau Anda memfoto kan di FB ada tuh nge-tag orang gitu ya. Jadi orangnya langsung ke apa ke ID-nya, ke ID si apa namanya si profilnya itu kan ke FB misalkan nempel fotonya itu bisa kita berbaring-baring share foto gitu ya nge-tag. Kemudian nge-tag termasuk yang tag itu menandai ya. Ya kalau misalkan kalau Anda ketika di jalan tol kan menandai dengan menggunakan apa? Dengan Anda menggunakan RFID, kartu, kemudian di tag leader gitu kan. Dia akan deteksi kan yang namanya di Anda itu masih beda-beda, nggak cuma hanya ID-nya nggak sama ya unik ya kayak misalnya KTP aja gitu kan ya. Jadi yang Anda yang punya kartu ya punya identitas masing-masing gitu. Nah, dia akan di-tab, kemudian nanti akan membaca kan sistemnya itu dengan saldo, kalau di jalan tol misalnya saldo, terus dia ngeteknya lokasinya tadinya ngetek di mana, kemudian dibaca, munculkan harganya gitu ya. Kemudian ketika dihubungkan dengan benda fisik, maka menyediakan cara untuk mengadut keuangan dan pos fisiknya. Nah, untuk aplikasi tagging ya, itu untuk menentukan lokasi gitu ya, bahasa item. Ya tadi kalau misalkan ini jalan tol kan ketahuan ya, Anda ngetek pertama di mana, mau nanti keluar kan ketahuan Anda tadinya posisi di mana gitu ya. Kemudian untuk pengambilan lokasi yang berhubungan dengan objek fisik, kemudian ada security, ada tracking, ada routing dan physical access. Nah, ini contohnya kalau tagging application untuk otomatis physical address access ya. Itu contohnya ketika Anda di jalan tol. Nah, ini ketika yang namanya Anda seorang driver atau kita ngetap kemudian apa namanya kebuka lah suatu apa namanya pintu aktuatornya kan. Aktuator itu termasuk aktuator yang namanya palang pintu. Ketika Anda di apa namanya di tab kemudian saldo Anda ada ya sesuai. Nah, sistem akan menghitung kan saldonya berapa, seberapa gitu ya. Nah, kemudian dia akan membuka sesuaikan dengan identitas ID-nya gitu ya. Itu untuk yang contohnya untuk yang tagging application untuk otomasi. Kemudian untuk yang di ini tagging untuk apa namanya tracking ya. Ini contohnya ketika apa namanya apa namanya ketika yang misalkan untuk posisi makanan ya menentukan ketika ditandain ya jadi tandain suatu apa namanya barang gitu ya kemudian tag pada pelet barang memberitahu ke distributor di mana barang tersebut berada gitu ya. Nah tag juga bisa kayak seperti Anda halo ya halo tadi ngajar dulu ngajar tadi ada telepon. Ya, kemudian tag juga contohnya bisa ketika yang namanya Anda mesti di barcode juga sama kan, di barcode Anda menyimpan dari barang-barang itu kan ditempelin harga kan nanti kan dibaca sama readernya kan ketika kita misalnya di supermarket barangnya kan udah dikasih tag tuh tandain kan di situ kan ada identitas barangnya. Nah, otomatis barangnya kan ada udah ditentuin sendiri di database harganya berapa gitu ya baru ditempelin di label itu sama itu tag juga ya. Kemudian untuk yang tagging application security, nah contohnya kalau ketika Anda beli pakaian di Matahari atau Ramayana atau di toko-toko gitu kan, nah itu ada tuh di baju tempelin kan, yang ada apa namanya, kalau kita ketika baju kita mau ini dibawa colong kan ada kebunyi itu alarmnya, nah itu contoh dari tag yang aktif ya. Nah nanti kan ada baterainya di situ dia ada sumber energinya kan ada kedip-kedip tuh.
Jadi kalau ketika Anda kabur ya nanti kan reader akan membaca, set gitu, oh ini ngambil pakaian gitu ya. Itu yang termasuk tag juga. Kalau yang tadi termasuk tag pasif, kalau untuk yang di kartu kan, nah untuk karena dia menggunakan medan magnet ketika yang dapat listriknya itu jadi tempelin, nggak dapatlah medan magnet dari situ. Kalau yang namanya yang namanya tagging positif, apa namanya aktif ya itu ada ininya di alatnya itu udah ada negisi sendiri gitu ya. Nah, contohnya kalau itu. Ya, kemudian contoh lagi untuk yang namanya apa namanya untuk yang di visual tag dengan physical versus virtual tag ya. Nah, kita ketika moto ya. Ketika moto kan kita arahkan foto itu kan ke dalam ke misalnya foto mobil contohnya. Nah, itu kan kalau kita dipoto begitu kan depannya fisiknya tuh. Nah, untuk yang virtualnya ketika hasil tampil di fotonya gitu. Kalau kita langsung lihat ke orang kita langsung ke mobilnya langsung, nah itu kan fisikal gitu ya. Nah, ketika hasil ada di foto ya itu kita bisa virtual gitu ya tampilannya. Ya, itu virtual tertandai nantinya. Ya, kemudian untuk proses yang ini life cycle, mungkin nanti akan biasanya kalau tahun kemarin saya keluar soal ini di UTS, tapi nanti nggak kurang tahu ya, karena kemarin kan UTS di kelas gitu ya, kalau sekarang kan UTS-nya di di ruangan gitu, apa namanya online gitu ya. Kemarin saya keluar di UTS soal ini, jadi untuk life cycle yang namanya untuk tagging, mungkin nanti keluar di selain ada soal latihan pilihan ganda, ya termasuk nanti kuis juga ada. Untuk pertemuan 7 kuis, pertemuan 6 itu ada presentasi ya. Nah, itu untuk tahapan yang namanya tahapan untuk life cycle untuk tagging itu ada 4. Pertama ada capturing. Capturing itu memindahkan atau menempatkan leader dalam jangkauan teks. Jadi artinya leadernya itu untuk pembaca misalkan ID gitu ya, di posisinya ya, misalkan di jalan tol kan tagnya pas gitu posisinya, leadernya ada di situ ya tempatinnya. Kemudian nanti kan si orang akan menempelkan yang namanya si kartunya di readernya. Itu menangkap pandangan fisik suatu objek dan sekitarnya. Itu yang namanya capturing. Kalau yang namanya kemudian termasuk yang namanya di sisi capturing itu ada identification fisik objek. Artinya kan mendeteksi ID objek itu, ya objek itu otomatis kan itu pakai reader ya, pakai kartu kan. Ketika itu ditempelkan kan ada ID-nya itu ditangkap ID-nya, kemudian tampilkan ke fisik objeknya, jadi akhirnya nanti tampilkan kan ke tampilannya. Kalau misalkan kalau ketika di ini ketika di suatu parkir pakai ini sama nanti akan nampil ke layar gitu kan ya. Objek artinya menampilkan saldo misalkan kalau kita di jalan tol. Kemudian di posisi anchoring retrieve object yaitu anchoring itu menambahkan atau menghubungkan objek. Jadi mendefinisikan atribut, hubungan objek sehubungan dengan tampilan fisik ya. Jadi kan nanti setelah itu di situ kemudian di sisi yang namanya anchoring. Jadi ketika Anda misalkan di tab ya kan otomatis sistem kan menentukan atribut ya. Atributnya apa sih? Kalau kita misalkan contohnya di kan ketentuan misalkan tempat di mana kita bisa membuat atribut kan tempatnya ketika nge-tab di posisi mana lokasinya. Kemudian akan menentukan harga kan nantinya harganya berapa gitu ya. Sisa saldonya berapa kan ada membuat atribut kalau di database gitu ya. Itu saat yang namanya organism structuring. Kemudian kalau di sisi di organizing itu artinya objek saling berhubungan dengan objek berbeda dengan tampilan sama ya, kadang-kadang ada yang tampilan sama. Kemudian untuk presentation atau accessing dia melapiskan anotasi grafis pada tampilan fisik dengan derajat yang namanya tampilan fisik, jadi atau mengaksesnya, menampilkannya untuk accessing presentasi. Kalau managing itu ketika proses Anda yang namanya kalau di database kan udah kalau di parkiran kan udah masuk ke ini ya, udah masuk ke sistem. Jadi kalau seorang yang nanti kita seorang usernya itu bisa mengedit, bisa update gitu ya. Itu di sisi manajemen, jadi untuk mengolah anotasinya di managing. Kemudian untuk yang namanya tag tadi fungsinya menambah pengguna dengan menghasilkan tampilan digital, menambah objek fisik, menempel langsung ya, menambah lingkungan sekitar pengguna dan objek.
Nah, ini kalau fisika improvement objek ya. Pertama untuk yang mendesain apa namanya anchoring itu menambahkan flow tag. Pertama ada menggunakan statik ya ada dengan dinamik. Kalau statik itu dengan tag ya ketika Anda yang namanya menempelkan kartu ke reader kan itu yang namanya statik ya. Nah, kalau dinamis kan sensor otomatis ada deteksi gitu. Ya, itu yang namanya sensor otomatis. Jadi di tag itu ada analog, ada digital gitu ya. Di namanya apa namanya physical itu ada yang augmented reality ya, membuat dunia maya ditampilkan ya dalam 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kemarin saya udah bahas augmented physical reality. Kemudian untuk physical technology itu ada yang namanya batasan, ada visi yang statik atau dinamiknya. Visi onsite offsite itu artinya di posisi yang ada sekarang atau yang tidak berada gitu ya. Itu definisinya. Kemudian untuk yang namanya merancang yang namanya ini tagging untuk lingkungan fisika itu artinya tag itu bisa dibaca meskipun keadaan yang namanya missing ya atau kelembaban atau yang namanya tidak bercahaya gelap atau di sisi yang lingkungannya yang cahaya gitu. Artinya ketika Anda misalkan di jalan tol ya ngetek kan nggak mikirin kalau lagi rame mobil rame suara gimana gitu ya, tag itu harus berhasil gitu. Itu dia desain seperti itu. Kemudian untuk penyimpanannya, kemudian distribusi sama integrasi data saya perhatikan juga. Kemudian yang manajemen data ketika yang namanya manajemen data ketika apa namanya data diambil gitu ya. Itu dari itu harus sudah siap gitu. Itu rancangannya seperti itu. Ini contohnya untuk apa namanya RFID. RFID merupakan suatu metode integrasi objek yang menggunakan volume radio. Prosesnya dilakukan oleh RFID reader. Ini RFID reader ya, ini reader nih. Kemudian namanya dengan text tumbler itu yang misalnya ini menggunakan kartu tempel ke sini gitu ya. Kemudian RFID letakkan pada suatu objek, tiap-tiap ID tidak memiliki data atau angka ya, jadi mempunyai ID number. Jadi kalau misalkan Anda RFID pasangin ketika Anda dipinjam buku misalkan ya, pinjam buku misalkan menggunakan kartu nama, kartu mahasiswa, ya kartu mahasiswa itu harus ada ID di situ. Nanti berarti ID-nya bisa berdasarkan yang namanya apa namanya nomor ini, nomor apa namanya nomor NIM gitu ya. Kalau saya dulu waktu perusahaan di sana di Binus sudah gitu, pinjam buku udah pakai RFID, kita tempelin bukunya, nanti apa itu mau membaca menggunakan labelnya, kemudian nanti ketika mau pinjam buku ya si tempelkan yang nanya NIM di reader. Nah, kadang ketahuan nama saya, tinggal meminjam tanpa ada yang namanya lagi si seorang petugas perpustakaan untuk melakukan pinjaman gitu ya, kecuali kalau pengembalian. Nah, untuk RFID itu ada mempunyai tag itu yang di kartunya itu ya untuk tagnya. Kemudian antena untuk membaca ketika Anda ditempelkan, antena itu akan menangkap, kemudian akan menyeru ke dalam chip ya. Nah, di chip sini. Jadi sisi ini adalah antena, kemudian nanti akan masuk ke sini ditangkap kemudian masuk ke chip. Kemudian reader sendiri ya di perangkatnya itu yang penting ini readernya seperti ini. Kemudian ya tergantung Anda menggunakan supaya aplikasi apa. Kalau misalkan tadi kalau Anda di jalan tol berarti menggunakan aplikasi untuk apa namanya ketika orang untuk apa namanya masuk ke jalan tol ya. Atau kalau misalkan Anda ini di parkiran atau Anda bisa di perpustakaan dan sebagainya. Sekarang ini udah banyak dipakai termasuk Anda ketika mau apa namanya banyak supermarket ya sekarang udah menggunakan itu. Kemudian cara kerjanya ketika RFID ditempelkan, kemudian ke reader, nanti kan sisi aplikasinya komputer nanti di sini. Ya, tadi saya udah jelasin ada tag aktif dan tag pasif, aktif dan pasif ya. Kalau tag yang aktif, contohnya yang tadi kalau digunakan sebagai security, ketika baju ditandain kan, tandain dengan yang namanya ada yang namanya untuk pengaman gitu ya. Jadi nanti ketika orang nyolong kan itu akan apa namanya akan dibaca sama readernya itu nggak di situ readernya ada di apa namanya sistemnya si misalkan di di Ramayana dia ada ininya untuk readernya. Jadi ketika dia dengan sinyalnya frekuensi oh itu diambil gitu tanpa ada izin dicabut dulu kan ya akan dianggap maling gitu ya.
Jadi tag aktif itu artinya membutuhkan yang namanya satu daya listrik ya, atau bisa dengan baterai ya. Kalau yang namanya tag pasif itu hanya menggunakan medan magnet gitu. Ketika di receive itu dapat itu sinyal receive itu ketika menempelkan di reader gitu ya. Nah, itu untuk yang namanya tag pasif aktif sama pasif. Kemudian untuk ini, nah ini perbedaannya baterai di dalam ya. Jadi ada baterainya dia ketika di tag aktif. Kalau yang di pasif tidak ada. Kesediaan dayanya bersifat kontinu, ya terus-terus. Kemudian ini menggunakan medan radio, ada aplikasi reader. Kemudian sinyalnya dia apa namanya tinggi kalau yang pasif ya. Itu kan deket tuh ya, pasif pagi itu bisa dari ini kan, dari misalkan nggak jalan tol ya, yang Anda masuk dari Jakarta bisa keluar di Jawa misalkan ya. Kemudian posisinya dari tag ke reader tinggi, ini rendah. Kemudian jangkauannya ini 100 meter. Ini kemampuan dari baca readernya. Dan berikutnya. Nah ini contoh yang di dalam kartunya. Ya misalkan ini kan ada tuh antena, kemudian di sini apa namanya ada yang namanya chipnya. Nah di sini ada sumber, ada riset, dan kalau pasti ada suatu perangkat itu membutuhkan yang namanya sinyal listriknya. Dan kalau yang namanya chip berarti otomatis ada yang namanya ROM-nya, ya ada memori manajemen, ada CPU dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada apa namanya skema code itu dia mengusulkan skema menentukan label proses secara otomatis dari gambar yang diambil ditahukan dari ensiklopedia informasi. Nah dia contohnya seperti ini, dia mengkonversi dari visual code, kemudian attach physical word itu langsung foto ya, kemudian fotonya dibaca di handphone misalkan ya, kemudian nanti bisa apa namanya bisa diakses. Oke, apa sih sensor gitu ya? Sensor itu berdasarkan yang namanya di ANSI, American National Standard Institute, perangkat yang menyediakan keluaran yang merespon sesuai dengan parameter yang Anda inginkan gitu ya. Jadi kalau kita misalkan Anda untuk mendeteksi yang namanya panas atau temperatur, Anda bisa menggunakan sensor suhu ya. Ketika Anda misalkan melihat kelembaban, berarti Anda mencari sensor yang kelembaban. Kemudian setelah itu Anda memperhatikan yang namanya alat transdusernya. Ya, untuk pengubah. Misalkan kalau ketika Anda misalkan ya membuat suatu sistem yang inputnya menggunakan suara, berarti Anda harus siap transdusernya mikrofon misalkan ya. Ya, kalau misalkan Anda misalkan untuk alatnya untuk ini, ya itu balik lagi ke ini ya, ke HCI juga, interaksi manusia komputer. Ketika Anda yang namanya menggunakan keyboard apa namanya menulis, ketika untuk inputnya menggunakan keyboard gitu ya. Nah, seperti itu sih. Jadi Anda perhatikan alat transdusernya. Jadi kalau untuk keluaran berarti Anda loudspeaker, dan kalau untuk misalkan Anda ini bisa menggunakan CCTV ya kalau untuk kamera. Jadi sensor itu mengkonversi dari sinyal jadi apa namanya diproses. Jadi apa sinyal listrik gitu ya. Nah, itu yang sensor. Ini beberapa tipe sensor, ada magnetik, optikal, untuk semikal, dan sebagainya. Nah, untuk sensor aplikasi itu apa namanya sekarang udah banyak ya, dari untuk mobil termasuk ada deteksi yang namanya macet gitu ya. Apa namanya untuk suhu panas mobil itu ada. Kemudian di komputer, Anda tinggal ngersing itu misalkan di sensor digunakan di gedung, itu semua hampir semua sekarang menggunakan sensor. Karena kalau tidak menggunakan sensor ya tidak ini gitu, apa tidak otomasi. Ya Anda percuma gitu buat sistem kalau sekarang apa namanya serba-serba harus dikontrol sendiri gitu ya. Kalau dengan sensor kan otomatis. Contohnya gitu kalau misalkan Anda monitoring yang namanya suhu kan otomatis kalau suhunya diukur sendiri ya berarti kan bukan otomatis. Ketika ada melakukan sensor kan otomatis sesuai parameter, artinya parameter ditentuin. Kalau misalkan panas sekian ya Anda di sistemnya di apa namanya di definisian panas sekian ya Anda misalkan sistemnya seperti apa misalkan ya. Nah ini kategori sensor. Contohnya ini yang ini ya saya ambil dari yang apa namanya situs www.nja.gov. Nah ini beberapa yang digunakan yang ada di sensor kendaraan di dalam mobil. Mungkin selama ini yang kita tahu paling untuk kamera yang ada, itu ada radar,
ya. Kemudian ultrasonic kan jarak ya. Proximity itu kalau ketika Anda yang gerak-gerak kendaraan itu bisa ketahuan. Makanya kalau di Google Map bisa ketahuan yang macet kan itu merah-merah di jalan tol atau jalan-jalan biasa gitu ya. Kadang-kadang motor nggak kedetek gitu ya. Nah itu sih nggak ada sensornya. Kalau mobil ketahuan. Nah posisinya kan untuk ke kategori sensor untuk keamanan, diagnosis dan sebagainya. Ini beberapa sensor yang ada di apa namanya di kendaraan gitu ya. Kalau Anda misalkan di guru juga ada ya gitu ya. Jadi semakin Anda ini ya harus banyak explore gitu. Kalau kita emang jarang-jarang baca, jarang ini ya, ya sudah. Makanya kenapa saya tugas itu selalu kalau ada pertanyaan di mahasiswa Pak, kenapa kalau Bapak tuh kalau tiap mata kuliah ada tugas yang namanya project gitu. Karena saya kalau ini kan mata kuliah konsep ya. Jadi kalau misalkan Anda hanya tugas-tugas biasa teori gini-gini ya Anda nggak tahu apa namanya lewat gitu, nggak bisa apa-apa, nggak ada yang diimplementasikan gitu ya. Misalnya saya di RPL sama ada tugas seperti itu gitu, nggak hanya biasa-biasa aja. Karena emang minimal saya ada pengalaman gitu. Kalau kuliah seperti ini dulu zaman kuliah ya keluar pun juga nggak ada apa-apa, nggak bisa apa-apa sama aja. Ya minimal kan dia melakukan konsep. Kalau ada tugas pasti kan kita langsung mengeksplor gitu ya. Ya, kemudian untuk deteksi fenomena di sini kayak tadi ya, tipe-tipenya elektrik, cat, potek dan sebagainya. Ya, kenapa sih membutuhkan sensor? Sensor ada di mana-mana, tertanam di tubuh kita, mobil, pesawat terbang. Di tubuh kita apa sih sensornya sih? Sensornya kayak mata kan, tahu sensor ya, mata, kemudian tangan untuk yang namanya peraba, kemudian untuk mendengar sesuatu kan menggunakan ini ya telinga. Nah itu termasuk panca indera, termasuk sensor gitu. Makanya gimana caranya aplikasi sekarang, sistem sekarang selayaknya manusia kan udah intelijen kan, aplikasi intelijen. Jadi gimana selayaknya komputer itu di set seperti manusia, itu bisa berpikir sendiri thinking gitu ya. Nah, kayak gitu jadinya. Makanya di sekarang hampir semua perangkat itu menggunakan sensor, hampir semua gitu ya di dalam ini. Kemudian kalau di kantor ada CCTV gitu ya, biasanya lihatin gerak gerik atau nanti inspection dan sebagainya. Pokoknya intinya kalau tanpa menggunakan sensor ya tidak ada otomasi gitu. Ya, itu intinya. Kekuatan orang memilih sensor. Kemudian alasan Anda memilih sensor, pertama itu faktor lingkungan, untuk misalkan di temperatur, untuk mulai mengetahui yang namanya range temperatur, untuk mengetahui yang namanya efek dari kelembaban, korosi kerusakan, ukuran, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya di sisi ini juga faktor diperhatikan dari ekonomi apa namanya di faktor ekonomi termasuk harga, ketersediaan sama lifetime ya. Kemudian untuk sensor karakteristiknya itu sensor itu kan sensitif ya artinya kan ketika ada suatu perubahan kan dia kan akan apa namanya akan mengakibatkan yang namanya sistem kita kan ini kan akan setiap misalnya ada sekarang ada suhu naik sedikit pun sensor akan membaca gitu sensitif artinya ya kemudian stabilitas validity dan sebagainya itu untuk yang namanya alasan kenapa sih memilih sensor saya mengambil dari slide-nya apa namanya Universitas Teknik ya kemudian sensor dan karakteristiknya itu sensor adalah apa namanya mengambil fenomena ya. Ya, artinya fenomena tadi misalkan ada mengambil dalam satu lingkungan dalam apa namanya dalam halaman bisa untuk mengetahui suhunya, cahayanya, kelembaban dan sebagainya. Kemudian macam-macam apa sensor. Kemudian sensor mempunyai apa namanya karakteristik ya. Kemudian fungsi yang complexity. Mungkin ini udah ada saya tampilkan sebelumnya. User bisa mengakses yang namanya benda fisik langsung. Nah, di sini yang selanjutnya dibahas kan nanti ada sensor network ya. Di sini ada yang namanya apa? Di sini ada node-node, ini ada string ya. Kemudian ada apa namanya? Ketika kita mengakses sini, nah ini kan semuanya ada IP-nya yang bisa kita apa akses gitu. Yang misalkan ini ada di apa namanya lingkungan ini menggunakan sensor suhu, misalkan ini menggunakan di temperatur atau beberapa suhu. Ini ada node-node. Kemudian salah satu sensor itu mengandung gini ya, saya gambarkan. Mungkin saya udah dulu pernah dibahas di mikroprosesor. Jadi setiap node sensor ya, dia ada bagian seperti ini. Setiap node sensor ada bagian di sini ada
sel sendiri. Ya, di sini ada mana ya? Ini ada sensor, ini ada aktuator. Mana geseringnya? Gesering. Kemudian di sini ada yang namanya apa namanya? Nah, ini ada prosesor. Memori itu ya. Kemudian di sini dari sebelah sini. Sebelah sini ada yang namanya apa? Communication. Kemudian di sini butuh yang namanya mana ya? Nah, di sini membutuhkan yang namanya energi atau sumber listrik ya. Ini listrik nih. Nah, sumber power ya. Kemudian di sini satu lagi, di sini ada yang namanya middleware ya. Oke. Jadi ini yang skema yang setiap yang namanya saya ini. Nah, oke. Di setiap yang namanya node di sini, ini node sensor ya satu-satu nih. Ini dia setiap node sensor dia mengandung yang namanya setiap sensornya itu ada yang namanya power. Power itu untuk yang namanya biar yang namanya prosesornya itu bisa berjalan. Ya kayak ini kan kalau misalkan nggak ada sumber daya ya nggak jalan gitu. Kemudian dia membutuhkan yang namanya apa namanya communication device, artinya untuk terhubung sama lain. Nah, misalnya gini ya, ketika Anda misalkan membuat suatu perangkat, contohnya yang paling gampang ketika Anda yang namanya di proyektor gitu ya atau AC. Nah, ketika kita misalkan di remote yang namanya mau menyalakan ke ini ya, ke AC, itu kan membutuhkan communication ya. Nah, itu komunikasinya berbentuk device-nya apa? Nah, bisa menggunakan kalau dekat kan Bluetooth ya. Bisa inframerah ya kalau misalkan menggunakan yang namanya apa? Proyektor gitu ya, itu inframerah. Kalau misalnya ada jarak menggunakan GPS atau yang lainnya. Kalau di sensor kemudian di sini akan mengontrol yang prosesor atau memori atau penyimpanannya ya. Untuk prosesornya itu kan ini prosesor ya salah. Ini prosesor nanti untuk mengontrolnya nih yang namanya menentukan yang namanya ketika Anda sensornya misalkan suhu, aktuatornya misalkan ketika Anda kalau digampang lagi aktuator misalkan tadi apa ya untuk tidak kembang misalkan ya. Ketika misalkan di sini kita diatur, siap sensornya itu diatur yang namanya biar sensor ini bisa berjalan. Nah, misalkan suhu bisa menentukan suhunya berapa, tentuin parameternya gimana. Nanti kan menit terlalu panas, misalkan pakai suhu atau terlalu panas ya, foto berjalan gitu ya. Nah, kemudian sisi yang namanya middleware itu ketika yang kan middleware itu penghubung antara namanya aplikasi sama hardware ya kan. Berarti nanti ketika Anda mengakses ini bisa diakses gitu ya kan menggunakan aplikasi. Nah, itu harus ada lewat middleware. Nah, ini ada 5 komponen yang ada di setiap yang namanya node sensor gitu ya. Apa sih node sensor fungsinya? Node sensor itu untuk membaca lingkungan atau objek gitu ya yang dipantau. Kalau misalkan Anda memantau suhu ya ini node sensor suhu gitu ya. Ada beberapa banyak. Tergantung dari kebutuhan. Kalau lingkupnya yang kecil ya sedikit gitu. Kalau misalkan kayak di gunung kan untuk node sensor itu tempatin. Nah ini nanti kecil kayak smart dust. Kecil nggak terlihat gitu. Kecil ya. Jadi itu bisa ini gitu. Kemudian apa namanya?
dia mempunyai yang namanya kemampuan standar tergantung yang kita tentukan gitu. Kemudian di sisi yang namanya sync node, ini sync node ya, sync nih. Ini sync ini untuk membuka data penginderaan itu hasil dari sensor ini, pengambilan dari setiap node sensor, kemudian meneruskan ke perangkat atau sistem lain seperti yang namanya ke database, ke server, penyimpanan. Untuk pengelola data sensor node, sync juga berfungsi sebagai penyebar paket ya, perangkat atau sistem ke OSN. Yaitu wireless sensor network, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di sini untuk yang namanya untuk yang di GTW ini adalah sebagai router ya. Jadi untuk meneruskan paket data dari sebuah node ke node, artinya biar kita bisa diakses kan di internet ya, dari yang namanya fenomena di sini yang menggunakan yang namanya ada setiap ini harus ada IV-nya kan, makanya tentu di sini. Nah, ini contoh beberapa, ini saya mengambil dari jurnalnya si Nasser Al-Quraisy. Nah, bisa dilampirkan di referensi kalau Anda membaca-baca. Nah, dia ini lingkungan di perhutanan nih, yang menggunakan node sensor gitu ya. Kemudian dikumpulkan datanya masing, kemudian nanti di sini untuk mengaksesnya ada database segala macam gitu ya. Kemudian user bisa mengakses. Ya, ini contoh satu network, ini beberapa contoh ya yang ditepati nih di tempat objek-objek gitu ya. Ini tergantung ada spesifik masing-masing nih, pasti ada sumber dayanya berapa yang harus dimasukkan gitu ya. Ya ada kapasitas RAM-nya berapa, kapasitas memorinya berapa gitu. Ada sesuai yang tadi yang saya jelasin sebelumnya. Ya, nah di sini perbedaan antara sensor ini, sensor elektronik. Kalau sensor elektronik dia hanya menggunakan data sistem digital sistem processing gitu ya. Kemudian power management. Kemudian kalau sensor network dia ada distribusi juga, ada transmisi, ada karakter dari yang namanya si fisikalnya, kemudian untuk terhubung bisa dihubungi sama internet, ada internet networknya, ada routing, ya ada pengalamatan yang misalkan pakai IV, kemudian untuk tempat penyimpanannya, kemudian data-datanya itu unsanitary, artinya data-data kan beda-beda, tidak teratur kan untuk datanya itu. Kemudian ada penemuan data kolaboratif gitu kan. Nah itu untuk yang skema yang ada semua, kalau termasuk sensor elektronik itu termasuk ke dalam sensor network. Kalau sensor yang biasa kan hanya di sini aja nih. Kalau Anda misalkan kayak belajar di mikro misalkan ya, untuk suhu ruangan doang gitu, tanpa bisa diakses seperti ini aja gitu. Tapi kalau untuk yang namanya sensor network itu semuanya dapat semua, ada sisi complicatednya. Nah dulu saya belum muncul di UTS soal ini, mungkin nanti kemudian juga nanti ada. Nanti ada yang menjelaskan yang namanya karakteristik, saya kasih gambar seperti ini, nanti mungkin keluar. Nah ini untuk yang karakteristik sensor, pertama yang namanya ketika Anda, ya ingat ya transducer ya, tadi yang merubah ya, misalkan dari yang suara, dirubah ke yang namanya jadi sinyal listrik, mungkin transducernya pakai menggunakan mikrofon misalkan. Kemudian dia di sensor ini akan merubah yang namanya analog filter, dikuatkan ya si analognya. Kemudian ini ada yang namanya ketika alat di sensornya itu analog digital convert ya. Jadi dia merubah yang namanya dari sinyal analog ke bentuknya digital gitu. Kemudian lanjut di sini untuk power management. Nah, ini untuk yang namanya sumber tegangannya, sumber yang namanya arusnya harus ada kan. Perangkat itu harus ada sumber listriknya. Kalau nggak ada ya dia bisa berjalan gitu. Kemudian ada DSP tadi saya jelasin, jadi digital sistem processing ya. Kemudian di sini ada sisi yang namanya modulator kan nanti kan akan merubah yang namanya phase encoding sumber dari dalam sinyal frekuensi, kemudian ditransmisikan kemudian akan disebut ke antena. Nah, kemudian diterima, nah di modulator itu dikembalikan ke posisi semula gitu ya, sinyal tadi. Nah, ini untuk cara diagram dari skema sensor elektronik, sensor yang biasa. Nah, ini contohnya untuk sensor network ya.
Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini ada contohnya menggunakan beberapa yang namanya sensor, kemudian menggunakan komunikasi sebagai GPS, 3G, RFID dan sebagainya. Nah, ini sistemnya menggunakannya. Ya, di sisi kalau ini HCI ya, yang di sininya. Yang bisa menggunakan Android, Twitter dan sebagainya. Ini contoh yang namanya smartwatch ya. Nah, ini semuanya ada sensor semua nih endoknya, termasuk yang namanya dari orang yang namanya di kapal gitu ya. Kemudian sampai ada manajemen yang namanya manajemen yang namanya sampah dan sebagainya. Itu semua bukan sensor semua. Makanya di sini ada smartwatch nih semuanya di simulasi dia gitu ya. Smart City, kalau Jakarta udah buatkan sama Smart City ya. Bisa diakses semua menggunakan perangkat. Nah, ini contoh aplikasi detek macet ya. Nah, di situ juga ada. Nah, ini menggunakan sensor yang tadi Anda bisa menggunakan yang saya contohin tadi. Itu kan ada sensor kendaraan banyak gitu ya, untuk kemacetan dan sebagainya gitu ya. Nah, semuanya jadi untuk komunikasi, asal komunikasinya. Ini menggunakan big data center. Karena kan semua data ya, sekarang bayangkan aja ada satu orang yang menggunakan mengakses misalkan ya Google Map misalkan ya, kan banyak banget orang, berarti kan muncul data gitu ya, kan ada yang masukin gitu ya di dalam tempat ini buat baru, kan nanti kasih Google kan mendeteksi gitu ya, akan menyimpan membuka waktu yang lama. Kemudian nanti Anda pernah nggak ketika Anda jalan-jalan gitu ya, kemudian sekarang map GPS sudah aktif gitu, ketika jalan-jalan dari Surabaya bulan ini jalan-jalan ke Surabaya, ke Bandung, nanti si Google ngirim kan ke email kita, ini selama ini kita udah mengunjungi tempat-tempat ini. Nah, itu kan termasuk yang nama sistem jadi big data ya. Jadi data-data yang besar kemudian dibuat yang namanya bisa bermakna kan. Nah, tekniknya kan bisa menggunakan data mining kan untuk penambangan datanya. Makanya di sini kompleksitas gitu. Ketika Anda di Perpasif itu sampai yang namanya pengolahan data pun juga itu dibahas gitu. Cuman itu hanya karena emang udah ada program mata kuliah di Perpasif itu Anda mereka memakai gitu. Ya, kemudian untuk termasuk yang namanya ini robot komponen gitu ya. Nah, ini kan termasuk yang termasuk ilmu Perpasif juga gitu ya. Nah, sekarang bayangkan kalau kayak robot gitu ya. Robot itu nggak ada ini ya, nggak ada sensornya ya, tambah sensor gitu ya. Misalkan robot itu jalan gitu ya. Dia kalau ada halangan depan ya nggak bisa ini, kalau langsung tubruk aja tabrak gitu. Sekarang kan ada sensor yang si robot itu bisa deteksi api ya. Kalau ada api dia bisa dipadamkan, aktuatornya madamin nantinya gitu. Ya ada mengontrolnya, ada live-nya, automation dan sebagainya. Itu adalah kreatif dari robot ya. Itu tipe robot. Ada robot arm, mobile robot, biological itu robot itu semua robot kayak manusia ya. Mungkin itu yang ini iya untuk ini ya, untuk yang tugas kemarin totalnya 34 orang, yang 35 lupa ya saya kalau sana itu ya. Ini nanti mulainya presentasi minggu depan. Kalau untuk ininya ya, untuk yang sistem request itu sebagai contoh yang kemarin saya udah kirim, saya harapkan Anda itu ya, ini kan sampai ini ya. Nanti kalau sisi aktuator, kan nanti ada aktuatornya juga. Saya lihat di sini ke atas ya. Ya, jadi nanti di sini kalau Anda misalnya menggunakan Arduino atau Raspberry atau apa ya mikronya itu, mikrokontrolnya itu, ini hanya untuk desainnya aja gitu, tata letak layoutnya aja. Jadi nanti tugasnya itu nanti ke sana kan itu berlanjut sampai akhir ya, sampai project gitu ya. Nanti akan jadi UASnya itu dikebalik gitu, nilai UASnya itu nilai tugas. Jadi misalkan nanti yang tergantung Anda bagusnya, kalau proyeknya bagus nanti UASnya, kalau misalkan Anda UASnya nggak bagus ya saya ngambil dari nilai itu. Seperti itu ya, kan mungkin udah pernah ngambil mata kuliah saya udah biasa seperti itu kali ya. Jadi harus ada sensornya ya, kemudian ada aktuatornya. Ini kan hanya hasil prototype ya, nggak sampai Anda membuat aplikasinya, Anda nggak sampai membuat yang namanya Arduino-nya dirancang, hardware-nya dibuat, hanya Anda ngerancangnya gitu. Jadi buatlah yang kalau bisa yang belum ada, jangan yang ngambil download internet gitu. Ya kayak Anda hayalan aja, Anda seperti yang membuat seperti apa, kayak ngayal-ngayal besok tuh membuat sistem seperti ini gitu ya.
Jadi nanti ya si HCI-nya harus bisa akses gitu. Ya misal kayak smart bed itu ada ini ketika saya memantau misalkan orang yang lagi tidur di situ ya kita suhunya ruangannya berapa bisa ngecek dari menggunakan handphone gitu ya. Jadi seperti itu ada komunikasinya berarti kan harus ada terhubung dari perangkatnya itu gitu ya. Perangkat yang terhubungnya menggunakan apa? Menggunakan Bluetooth, GPS atau 3G atau 4G gitu ya. Ya, posisi malware-nya karena nanti kan ketika Anda mengasih mikronya kan harus pakai ke terhubung Android misalkan ya ke aplikasi ke bahasa pemrograman ya nanti ada gitu ya. Ada definisi yang sebelumnya hanya yang simpel aja dulu Anda kabar bahwa rencana si mereka rencana Anda kira-kira membuat apa gitu. Nantinya kan berjalan waktu ketika di mata kuliah udah intelijensi sistemnya nanti dibahas berarti nanti Anda buat skenario sistemnya seperti apa bisa ada apa sih gimana misalkan smart bed bisa mendeteksi yang namanya panas ruangannya sekian misalkan dengan parameter berapa itu kan skenario kan setelah ini kemudian sistemnya bisa ada seperti apa gitu nanti itu di banyak waktu yang penting sekarang Anda merancang apa membuat apa gitu ya kayak gitu sih kalau menurut saya kalau lebih gampang Anda nyari-nyari jurnal jadi jurnal internasional lalu kalau juga ada kalau lokalnya boleh terserah yang penting ada pembaharuan dari yang udah ada gitu. Anda bisa misalkan kalau udah ada smart bed, Anda boleh buat lagi, tambahin lagi fitur apa sensornya, tambahin lagi satu misalkan ya. Itu sih. Jadi minggu depan tolong tugasnya itu paling lambat itu dikirim sehari sebelum presentasi ya. Jadi nanti saya akan ngirim yang pertama presentasi itu yang paling belakang ngirim ya. Jadi saya akan tunggu sampai jam 11 jam 9 hari Minggu berarti ya, Minggu terakhir Anda udah mengirim yang namanya sistem request-nya untuk presentasiin ya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai itu ada yang tanyakan? Soal tugas atau gimana? Ada? Tugasnya udah ini semua? Udah paham semua? Paham, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Ya. Ada ya, berarti udah ini ya, udah pick ya. Nggak ada tugasnya, udah kebayang seperti apa gitu. Iya Pak, udah kebayang Pak. Nah. Paling nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyain di grup kan Pak? Boleh gue grup aja. Pak kurang apa gitu kan ya. Gitu. Boleh sih. Ini apalagi portal Insumsada nih. Ada grup baru lagi. Ya. Pak nanti videonya di set ke YouTube Bapak, Pak? Iya, kita masih YouTube. Nanti apa masih di Oke, YouTube. Oke, kalau nyari-nyari yang namanya mata kuliah ini, kalian nyari YouTube-nya nggak nemu kan? Nyarinya saya lagi. Ada sih. Ada tuh di YouTube, Pak. Di YouTube juga ada. Kalau mata kuliah sensing ini tuh yang ada, kalau saya pernah nyari dulu kayak sebelum saya dapat buku ini ya, dulu sebelum kan semester yang pertama aja kan tahun ketiga saya ngajar perpasif nih. Tahun pertama kan bingung ya, apa sih mata kuliah ini gitu ya. Saya ngajar bingung gitu kan. Bukunya buku apa gitu. Nggak ada gitu ya. Itu saya nyari-nyari YouTube, adanya cuman orang-orang India gitu yang bener saya salut ya. Kalau Anda lihat-lihat di jurnal itu orang India semua loh. Bener termasuk Python segala macam itu orang India bener-bener dah. Orang India. Ya, lagi? Iya, Pak. Oke, nanti kalau misalnya nggak paham tugasnya, Anda bisa di grup, bisa ya gitu kalau mau Anda bisa mau apa namanya mau WA langsung ya nggak masalah gitu. Cuman jangan WA jam 12 malam gitu. Saya kesel ya, kemarin saya kesel sama anak-anak Ubara gitu ya. Udah telat-telat ngirim tugas, permisi juga setengah satu malam lagi. Aduh, WA setengah satu malam udah telat lagi, keselin gitu. Ya kalau bisa jangan gitu dah. Kalau bisa WA-nya ya bawa jam 9 malam gitu. Ya. Oke, mungkin itu. Lagi nggak ada? Iya Pak, siap Pak. Nanti untuk yang ini tugas hari ini emang sengaja saya biar Anda mau baca-baca lagi presentasinya. Nanti akan dikirim mungkin sore kali ya. Saya habis ini mau ke kampus ada rapat kali ya soal data mining. Oke, jangan lupa komen di ini ya, komen di portal biar absensi. Nanti biasanya absensinya saya akan tutup
pas hari ini. Nanti kalau orang lain nggak ini lupa kan tiba-tiba ngabsen lagi. Gitu. Ada yang pertemuan 1 belum absen. Oke, ada lagi nggak ada ya? Ada lagi? Ada. Oke, kalau nggak ada, Udah Pak, cukup Pak. ya. Oke, kalau udah kita hari kuliah hari ini kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kurang-kurang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.